Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, gimana nih kabarnya? Semoga kalian dalam keadaan sehat selalu ya. Pasti kan udah bosen banget nih kuliah online. Tapi tenang aja, bentar lagi kita kuliah offline. Kenalin, kita dari Kabar 11 mau menjelaskan tentang gender dan kesehatan. Kelompok kami beranggotakan Andika Renaldi, Bambang Pujorogowo, dan aku sendiri Muhammad Tenagorgoro. Di sini kami memiliki tujuan, itu apa konsep gender, urgensi perspektif gender dimasukkan dalam pelayanan kesehatan, implikasi gender dan perspektif gender dalam pelayanan kesehatan, dan contoh kasus bentuk kesetaraan gender dalam pembagian peran di bidang kesehatan. Kesenjangan gender sering sekali terjadi di berbagai aspek pada bidang kesehatan, baik terhadap hambatnya kesempatan bagi para kaum perempuan untuk menjadi tenaga kerja medis, sampai ke adanya ketidakadilan pada saat mengakses sarana pelayanan kesehatan yang biasanya bersifat umum dan terbuka untuk diakses oleh semua orang. Di sini kami memiliki topik bahasan, yaitu konsep gender, urgensi perspektif gender dimasukkan dalam pelayanan kesehatan. Yang ketiga, implikasi gender dalam perspektif gender terhadap pelayanan kesehatan. Dan keempat, bentuk kesetaraan gender dalam pembagian peran di bidang kesehatan. Itu contoh kasusnya di RSUP Dr. Suwardi Tirtonggoro, Klaten. Yang pertama, konsep gender. Gender adalah perbedaan antara laki-laki dan perempuan yang diciptakan secara sosial dan budaya terkait dengan peranan, perilaku, dan sifat yang dianggap pantas bagi laki-laki dan perempuan. Gender dalam perspektif masyarakat yaitu tentang perbedaan peran, fungsi, dan tanggung jawab antara perempuan atau laki-laki yang merupakan hasil konstruksi sosial budaya dan dapat berubah seiring waktu. Istilah gender digunakan oleh para sosiolog untuk menjelaskan perbedaan antara laki-laki dan perempuan yang dilahirkan sebagai ciptaan Tuhan dan merupakan bentuk budaya yang dipelajari dan disosialisasikan secara kecil. Pembedaan ini sangat penting karena selama ini orang sering mencampur adukan sifat manusia yang kodrati dan tidak kodrati. Sebelum masuk ke pembahasan selanjutnya, perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Andika Renaldi, dan mari kita masuk ke pembahasannya yang selanjutnya, yaitu urgensi perspektif gender dimasukkan dalam pelayanan kesehatan. Jadi kesenjangan gender sering sekali terjadi di berbagai aspek pada bidang kesehatan, baik dari terhambatnya kesempatan bagi para kaum perempuan untuk menjadi tenaga kerja medis, sampai ke adanya ketidakadilan pada saat mengakses sarana pelayanan kesehatan yang biasanya bersifat umum dan terbuka untuk diakses oleh semua orang. Sebagaimana dikemukakan sebelumnya, gender adalah sebuah konstruksi sosial atau tafsir sosial terhadap peran gender. Namun masih banyak penafsiran yang berkembang secara tidak adil, sehingga memberikan tafsiran yang kurang pada tempatnya terhadap masalah-masalah perempuan. Di bidang pelayanan kesehatan, kesetaraan gender juga sangat penting agar dapat menjunjung persamaan hak sebagai manusia antara perempuan dan laki-laki. Juga untuk menghilangkan segala bentuk diskriminasi, kekerasan, serta pelecehan yang sering dialami perempuan di bidang kesehatan. Perspektif tentang kesetaraan gender sangatlah penting dikarenakan laki-laki dan perempuan memiliki perannya masing-masing. Memang di satu sisi terkadang laki-laki lebih handal dalam mengerjakan suatu hal, tetapi tidak menyimpulkan bahwa perempuan tidak memiliki perannya sendiri. Poinnya, kalau sebuah kelompok diisi hanya dengan satu jenis gender, entah itu laki-laki atau perempuan saja, maka dia akan kehilangan pandangan dan kontribusinya dari makhluk lainnya, sehingga memberikan hasil yang tidak menyeluruh. Kalau lebih mengandalkan keduanya, maka perspektifnya akan lebih menyeluruh. Lalu kita masuk ke implikasi gender dan perspektif gender terhadap pelayanan kesehatan. Dinamika gender merupakan hubungan kekuasaan antara perempuan dengan lingkungannya, termasuk suami dan kerabat dalam penentuan pertolongan persalinan.
dalam kajian dinamika gender terdiri dari pembagian kerja, norma sosial, pengambilan keputusan dan peran suami, akses ke pelayanan kesehatan. Nah, jadi pada praktik pelayanan kesehatan terdapat pandangan bahwa terdapat pekerjaan wanita dan pekerjaan laki-laki. Menjadi perawat dan bidan merupakan pekerjaan wanita dan sebagai dokter adalah pekerjaan laki-laki. Melaksanakan operasi adalah tugas laki-laki, itu adalah sebagai contohnya. Jadi mungkin benar apabila disesuaikan tergantung dengan situasinya. Syarat dan objek yang dikerjakannya pun juga, namun pembagian kerja misalnya ini adalah sebagai contoh model yang konkret seperti tadi di atas menurut konstruksi sosial pada pembagian tugas dan juga pada bidang kesehatan. Oke, selanjutnya aku lanjutin mengenai bentuk kesetaraan gender dalam pembagian peran di bidang kesehatan. Jadi di sini kelompok kami ngambil contoh kasus perawat di Rumah Sakit Umum Dr. Surajit Tirtonegoro Klaten. Jadi mungkin seperti yang udah kita ketahui bersama ya teman-teman, bahwa salah satu kebutuhan yang sangat penting bagi manusia itu kebutuhan akan kesehatan. Selain kebutuhan akan sandang, pangan, dan papan. Penting artinya kebutuhan kesehatan bisa dipenuhi oleh manusia untuk dapat mempertahankan hidup. Dalam upaya memenuhi kebutuhannya, manusia tidak lepas dari bantuan aktivitas orang lain. Nah, dalam rumah sakit sendiri, perawat itu sebagai salah satu komponen yang cukup penting, yang mana mempunyai peran cukup besar untuk membantu meningkatkan pelayanan kesehatan. Jenis pekerjaan perawat digambarkan sebagai pekerjaan yang cenderung masyarakat tuh itu kayak menganggap pekerjaan perempuan gitu. Nah, karena dalam pelaksanaannya memang membutuhkan sifat kelembutan dan kesabaran serta lebih mengedepankan emosi. Kalau kita melihat dialektika sejarah tentang gender di masyarakat dalam kacamata fungsional struktural, terlihat jelas bahwa pandangan terhadap peran perempuan dalam keluarga atau biasa kita sebut peran domestik itu menentukan pandangan perempuan dalam ranah masyarakat atau publik. Nah, dalam konteks keperawatan, para penguasa yang didominasi laki-laki turut berperan dalam proses marginalisasi peran gender dengan mengkonsentrasikan peran perempuan ke dalam pekerjaan-pekerjaan tertentu yang dianggap pantas. Kodrat perempuan dibentuk secara kultural untuk memperkuat alasan-alasan dalam proses marginalisasi tersebut. Konstruksi tersebutlah yang membentuk persepsi bahwa profesi perawat adalah milik perempuan. Nah, akan tetapi seiring dengan perkembangan zaman, kini banyak lelaki tertarik untuk jadi perawat dan ikut melaksanakan tugas yang sebelumnya digambarkan sebagai tugas perempuan. Untuk itu, seorang perawat ditentukan dari bagaimana kemampuan yang dimiliki, baik itu laki-laki maupun perempuan, untuk melaksanakan tugas-tugas tersebut, serta bagaimana kesempatan yang diberikan pada laki-laki dan perempuan untuk mengaktualisasikan kemampuan dirinya. Pemberian kesempatan yang sama di samping akan lebih menunjukkan penghormatan pada gender di lingkungan perawat, sedikit banyak diharapkan juga akan mengurangi stigma negatif di lingkungan perawat. Nah, kalau kita lihat dari tabel di samping ini adalah data perawat di Rumah Sakit Surajit Tirtonegoro Klaten. Bisa kita lihat bahwa komposisi perawat laki-laki itu masih kecil jika dibandingkan dengan perawat perempuan. 39,06% untuk perawat laki-laki dan 66,04% untuk perawat perempuan. Jadi perbandingan jumlahnya itu cukup jauh ya jaraknya. Nah, data secara kuantitatif menunjukkan bahwa di Rumah Sakit Surajit Tirtonegoro Klaten, perempuan lebih mendominasi profesi ini, meskipun dalam rentang tidak terlalu besar. Dalam memberikan peran sebagai seorang perawat, secara umum tidak ada pembedaan dalam distribusi tugas. Namun, dalam praktek di lapangan, pekerjaan dijalankan secara luas dengan mengutamakan kualitas layanan. Pemberian pelayanan dengan memperhatikan faktor gender dilakukan dengan alasan profesionalitas. Mungkin contohnya seperti ini. Misal ada pasien perempuan, itu akan lebih nyaman apabila juga dimandikan oleh perawat perempuan. Nah, mungkin kurang lebih seperti itu contohnya.
Jadi keluisan kerja yang dibangun dalam hubungan kerja keperawatan menyiratkan bahwa pandangan terhadap perbedaan peran gender itu masih berlaku. Namun bukan berarti untuk meminggirkan atau memarginalkan antara satu dengan lainnya, tetapi lebih kepada usaha untuk mencapai kualitas layanan yang diinginkan. Baik, dari penjelasan tadi seru banget ya teman-teman. Udah ngebahas tentang gender dan kesehatan, lalu kasus yang terjadi di rumah sakit di Klaten. Sama terima kasih ya teman-teman udah mau dengerin dari awal sampai akhir. Kelompok kami pamit undur diri. Bila ada salah kata mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.